Pernahkah kalian memikirkan bahwa kedewasaan spiritual itu ternyata ada petanya? Nah, di sesi penjabaran kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang luar biasa memukau, yaitu kosmologi Wukir Rahtau. Ini bukan sekedar ngomongin bentang alam atau gunung fisik ya. Ini adalah sebuah peta filosofis Jawa kuno yang sangat presisi menggambarkan tahapan kedewasaan batin seorang manusia. Siap-siap aja, karena perjalanan ini bakal benar-benar mengubah perspektif kita. Oke, mari kita mulai dari asal-usul namanya. Karena ini benar-benar jadi kuncinya. Perhatikan kata Rahtau. Kata ini asalnya dari rah yang artinya darah dan tau yang berarti dikuras atau ditimbah. Coba bayangkan, menguras darah. Pemahaman ini langsung mengubah cara pandang kita soal pencerahan spiritual. Jadi pencapaian batin itu bukan cuma duduk diam yang pasif, melainkan sebuah pengorbanan fisik yang luar biasa ekstrim untuk benar-benar membersihkan lara duniawi kita. Eksplorasi kita hari ini akan menelusuri 5 titik krusial. Kita mulai dari makna Wukir dan Rahtau, lalu naik ke singgasana puncak Songolikur, proses penurunan wahyu dan ujian, pengabdian nyata Telulikur, sampai akhirnya kita tutup di Selikur, yaitu mengunci kesombongan diri. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, kita bedah dulu nih, apa sebenarnya makna filosofis di balik Wukir dan Rahtau. Jadi begini, ada kontras yang sangat tajam di antara dua fase ini. Wukir itu ibaratnya tiang pancang bumi yang menjulang ke atas. Representasi dari perjalanan kita mendaki mencari Tuhan. Tapi di sisi lain, ada Rahtau. Ini adalah perjalanan turun kembali ke lembah. Disinilah kesadaran ilahi yang sudah susah payah didapat dari puncak, harus dimanifestasikan lewat pengorbanan fisik di tengah kerasnya realitas kehidupan sehari-hari. Singkatnya, kita naik untuk mencari Tuhan, lalu turun untuk menemui realitas. Dan tahu tidak, perjalanan turun ini, atau yang sering disebut turun gunung, tidak terjadi secara asal-asalan loh. Proses ini punya ritme matematis lewat 5 tahapan angka ganjil di angka 20-an, yang biasa disebut masa likuran. Kita akan turun perlahan dari 29, 27, 25, 23, sampai akhirnya mentok di 21. Dan setiap angka ini punya bobot filosofis yang dalam banget. Sekarang, kita melangkah ke bagian kedua. Kita akan mulai dari puncaknya dulu, yaitu singgasana puncak Songgolikur. Kita mulai hitung mundur ini dari puncak absolut pencapaian spiritual yang disimbolkan dengan angka 29. Ini adalah titik nol kita sebelum perjalanan turun dimulai. Dalam filosofi Jawa, 29 itu sanggah likur. Kalau diucapkan, bunyinya mirip banget dengan linggih kursi, yang artinya duduk di singgasana. Ini benar-benar merepresentasikan puncak kesadaran kosmis yang paling tinggi. Bayangkan saja, ini adalah momen di mana seseorang sudah berhasil menguras habis semua hal duniawi yang mengikatnya, dan akhirnya berhak duduk nyaman di kursi kebijaksanaan tertinggi. Di titik Sangalikur ini, sang spiritualis sudah sampai di puncak Wukir tertinggi. Dia sudah dapat pencerahan penuh, atau istilahnya manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Sang Pencipta. Jiwanya seolah duduk berdampingan menyaksikan jagat raya bersama kesucian dewa-dewa. Pencapaian yang super agung kan? Tapi tunggu dulu. Seperti yang bakal kita lihat nanti, diam selamanya di puncak ini ternyata bukan tujuan akhir dari kemanusiaan. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga. Bagaimana rasanya saat wahyu mulai diturunkan dan ujian berdatangan? Dari puncak tertinggi tadi, kita turun 1 anak tangga ke angka 27. Ini adalah gerbang pertama untuk kembali ke realitas masyarakat. Angka 27 atau pitulikur membawa 2 makna penting. Pituduh yang berarti petunjuk gaib dan pituas yang artinya ganjaran. Ini adalah momen transisi kosmis yang krusial banget. Setelah duduk hening di puncak, orang tersebut sekarang menerima wahyu dari langit dan tugas utamanya, membawa hukum langit itu turun ke bumi. Jadi, pitulikur ini ibarat pintu gerbang antara dunia atas dan dunia bawah kita. Lanjut turun lagi, kita membentur angka 25. Dan disinilah, tantangan spiritual yang luar biasa besar mulai muncul ke permukaan. 25 dalam bahasa Jawa itu selawe. Makna filosofisnya, seneng-senengnya lanang wedok. Waktu kesatria kita ini mulai mendekat ke lembah masyarakat, dia tiba-tiba dihantam kembali sama puncak ujian duniawi. Mulai dari syahwat, luapan ego darah muda, sampai godaan harta. Bayangkan, habis merasa suci banget di atas sana, tiba-tiba diuji lagi sama godaan materi atau asmara. Ini sih benar-benar ujian realitas yang nyata. Dan tahapan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan fungsi asli dari Rahtau.
Saat kita makin dekat dengan masyarakat dan mulai kena riak-riak dunia, Rahtawu berfungsi sebagai filter utama. Kita harus benar-benar mentawu atau menguras habis luapan ego dan nafsu muda selawe tadi. Kenapa? Biar ilmu tinggi yang baru saja kita bawa dari puncak itu tidak berubah menjadi kesombongan spiritual yang berbahaya. Di titik inilah banyak banget orang yang justru tersandung. Kalau sudah berhasil lolos dari jebakan ego tadi, kita masuk ke fase keempat, pengabdian nyata telulikur. Hitung mundur kita sampai di angka 23. Ini adalah tahapan di mana teori akhirnya harus diaplikasikan ke bumi. 23 atau telulikur. Secara historis, angka 3 itu selalu identik dengan dewa-dewa di puncak. Tapi, di tahapan 23 ini, maknanya bergeser untuk membumikan sifat pemelihara Dewa Wisnu. Telulikur itu bermakna tepo seliro alias toleransi rasional dan welas asih. Fokus kesadaran spiritual kita bergeser, bukan lagi soal diri sendiri, tapi bagaimana kita merangkul dan memahami orang lain di sekitar kita. Poin krusialnya di sini adalah, semua ilmu mistis dan kesucian yang didapat susah payah di atas Gunung Wukir bakal percuma saja kalau tidak diubah jadi aksi nyata. Seorang spiritualis sejati dituntut buat memakai pengetahuannya untuk mengobati luka dan meringankan penderitaan orang-orang di lembah masyarakat yang keras. Bukti nyata pengabdian ini jauh lebih berharga daripada sekedar hafalan teori di puncak gunung. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, gerbang terakhir kita. Selikur, mengunci kesombongan diri. Kita mencapai dasar perjalanan turun gunung kita, di angka 21. Angka 21, atau selikur, sering diartikan sebagai pelesetan dari selingker, yang artinya mengunci atau membatasi diri dengan sangat ketat. Supaya bisa lulus dari gerbang Rahtawu, seseorang harus tegas mengunci rapat-rapat semua pencapaian batinnya di dalam dada. Dia tidak boleh pamer cahaya ilahinya lagi. Dia harus membaur, berjalan berdampingan dengan masyarakat sebagai manusia biasa yang kerendahan hatinya tanpa syarat. Nah, ini membawa kita ke sintesis akhir dari keseluruhan kosmologi ini. Ada satu pilar utama yang menyimpulkan segalanya. Dari puncak Songolikur melayani sesama dengan jiwa yang bersih. Kesuksesan spiritual yang utuh bukan soal pamer kalau kita bisa bertahan dalam keheningan egois di puncak pencerahan. Keberhasilan yang sebenarnya justru terjadi waktu kita turun kembali ke masyarakat, membawa kejernihan dari puncak, lalu melayani sesama tanpa pamrih dan dengan jiwa yang murni. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan pertanyaan ini untuk kalian refleksikan sendiri. Setelah kalian berhasil mendaki dan mencapai puncak Songolikur dalam hidup kalian, entah itu karir, ilmu, atau pencapaian spiritual, apakah kalian ingat untuk mengunci kesombongan kalian, melangkah turun kembali, dan melayani mereka yang masih berada di lembah? Karena seperti yang diajarkan Wukir Rahtawu, mendaki ke puncak itu sebetulnya baru separuh jalan.